waria. Nah, artinya ekonomi kapitalis itu sudah gagal dan ekonomi Islam dengan standar denominasi itu berdasarkan transaksi emas itu justru stabil itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama segenap tokoh-tokoh, ulama-ulama dan segenap umat Islam yang terus mencurahkan segenap waktu, pikiran dan tenaga kita untuk memikirkan urusan umat ini, bisa bermuhajah, bertemu wajah pada kesempatan malam hari ini. Tentu saja ini karena izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat beri salam semoga tetap terlipat curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in serta segenap umat Islam yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para tokoh yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Ada yang nanti membersamai kita secara online, ada yang juga secara offline. Hadir di tengah-tengah kita, sebelah kanan saya Ustadz Ferry Kustanto, ketua apa Ustadz istilahnya? Ya, GNPR ya, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, yang sering melakukan aksi-aksi dan terakhir tuntutannya terkait penuntasan kasus KM 50, dan alhamdulillah saya juga selalu dilibatkan oleh beliau dalam setiap aksi-aksi tersebut. Kemudian yang saya hormati juga kepada Al-Ustadz Al-Mikdad Ali Aska yang juga pada kesempatan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Di sebelah kiri saya juga tak lupa ada Ustadz Irwan Saifullah, juga ada Ustadz Salman dari Gempur ya Ustadz ya, Ketua LBBR ya. Apa itu Ustadz? Lembaga Bina Perlindungan Rakyat, Ustadz Salman. Saya menyebutnya Ustadz Salman Khan ya. Kemudian ada juga Ustadz Abu Zaki, dan nanti juga ada Ustadz Dwijo, Ustadz Abu Ibad, juga ada Ustadz Yusuf Pulungan. Dan membersamai kita nanti dari Solo ada Dr. Muhammad Taufik SHMH. Beliau adalah Presiden Asosiasi Hukum Pidana Indonesia. Nanti juga membersamai kita wartawan senior dari FNN, yakni Bang Edi Mulyadi. Baik, untuk mengikat waktu, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pandangan dari ahli hukum kita, maka saya minta tolong kepada operator untuk ditayangkan sambutan atau pandangan hukum dari Dr. Muhammad Taufik SHMH yang tadi beliau sudah kirimkan videonya kepada kita semua. Kepada operator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sebagai pengantar. Yang pertama, pembicaraan tentang geopolitik sudah mengarah kepada kita bahwa terjadi faksi-faksi ya, terutama yang paling kuat adalah kapitalis dan neokolonialisme baru. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa dalam fase perjalanan 10 tahun terakhir ini kentara kolaborasi antara neokolonialis dan kapitalis ya,
itu sudah nampak dan sebenarnya sudah gagal menyelesaikan persoalan bangsa ini gitu, ya. Terbukti kita lihat utang luar negeri kita sudah 7.000, belum lagi utang yang P2P, private to private ya. Jadi banyak BUMN itu ternyata utang yang tidak tercatat. Jadi totalnya mungkin ada 11.000 triliun. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa ekonomi yang mereka banggakan kapitalis itu gagal begitu ya. Juga pemetaan paham politik yang menggunakan paham monolitik, meskipun seolah-olah ada banyak partai, ada pemilu, tapi sebenarnya kita ini mempraktekkan monolitik ya, satu paham politik. Karena sumber demokrasi, sumber kebenaran, kepastian hukum ini itu dari negara, dan negara sudah menunjukkan kepada kita kegagalan ya, karena terbukti tidak mampu menyelamatkan negara ini. Munculnya separatisme juga tidak bisa diatasi ya, kemudian tekanan global juga sudah begitu dahsyat. Maka salah satu alternatifnya persis seperti yang dibilang oleh pengamat politik kayak Rocky Gerung itu ya, bahwa harus ada ideologi alternatif itu. Dan menurut saya ini momentum strategis ketika kita harus memberikan satu pilihan ya, pilihan kepada ideologi Islam. Karena secara faktual di semua negara berpaham Islam yang menggunakan mata uangnya dinar atau perhitungan denominasinya itu menggunakan standar emas, itu ekonominya bertahan ya. Sebagai satu contoh, saya pergi haji pertama tahun 98 menggunakan uang 2 rial di mesin apa itu namanya, mesin penyedia minuman itu yang sekarang banyak di bandara-bandara itu 2 rial ya. Terus 2019 juga masih 2 rial. Nah, artinya ekonomi kapitalis itu sudah gagal, dan ekonomi Islam dengan standar denominasi itu berdasarkan transaksi emas itu justru stabil itu ya. Karena itu tidak perlu kita alergi ya. Lalu penataan politik yang selalu menggunakan jargon intoleran, radikal, itu sudah teruji ya. Sudah teruji bahwa justru mereka sendirilah yang sebenarnya intoleran dan radikal. Radikal dalam artian misalkan seorang pegawai negeri ya, golongan pangkat 3C tapi punya kekayaan sampai 56 miliar ya, padahal kalau dihitung gajinya 5,6 itu membutuhkan waktu sekitar 10.000 bulan itu ya. Jadi dari dasar-dasar ini sudah jelas penataan politik kapital, penataan ekonomi kapitalis ya, kemudian penataan politik menggunakan demokrasi ala oligarki itu sudah gagal. Karena itu tidak ada alternatif lain, bahwa ideologi Islam lah yang harus diberikan kesempatan begitu. Dan radikalisme, intoleran dan seterusnya justru mereka lah pelakunya ya. Jadi dan dari si penegakan hukum kita lihat misalkan Perpu nomor 1 tahun 2020, juga Perpu tentang Omnibus Law itu kan harusnya tidak berlaku, tapi mereka justru tanpa merevisi membuat undang-undang baru seolah-olah pengganti ya, padahal itu masih sama plek dengan Perpu itu. Jadi ketika sebuah negara tidak ada lagi penghormatan kepada konstitusi, kepada hukum, pada keadilan, maka itulah titik-titik kehancuran ya. Ini pengantar saya, dan mari kita gelurakan dan jangan takut ketika kita dicap radikal, karena Islam memang harus radikal. Islam itu tidak tawar-menawar, politik lah yang tawar-menawar ya. Dan kita membuktikan negara yang menggunakan standar perhitungan denominasinya itu menggunakan emas, itu justru tidak imbas oleh resesi global ya, atau kegagalan. Begitu. Alam hormat saya untuk semuanya di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.